Sebelum saya mulai, saya ada pantun. Silakan. Bertemu teman yang lama tak sua. Cakep. Ternyata dia bergelar sarjana hukum. Cakep. Assalamualaikum kawan semua. Semoga Cakep. bibit berhias senyum. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Medan Barat dan Medan Baru, atau nama kelompok kami adalah Barbar Squad. Di sini kami akan membuat acara talk show mengenai dengan pembelajaran mendalam dengan saya sendiri, Muhammad Hafiz dari UPT SD Negeri Percobaan Medan, selaku sebagai pembawa acara pada talk show kali ini bersama dengan 3 narasumber yang sangat hebat yang kita undang langsung Dari Amerika. dari nasional, narasumber nasional. Kita undang langsung ke acara ini. Baik, sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang pertama. Silakan Bapak perkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Johansen Namanik dari Sekolah Negeri 064 2013 Medan Barat. Oke, baik. Selanjutnya Pak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadli Silayen, guru UPT SD Negeri Percobaan Medan Baru. Kalau saya udah kenal mungkin ya. Saya Nini Herawati dari SD 94 Kecamatan Medan Baru. Oke, baik. Tepuk tangan untuk 3 narasumber kita. Kurang kuat Bapak Ibu. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, baiklah, kita ke segmen yang pertama, yaitu saya akan memberikan pertanyaan kepada 3 narasumber kita. Boleh nanti dijawab atau boleh juga ditambahin untuk pada 3 narasumber. Segmen yang pertama, pertanyaan yang pertama adalah, menurut Bapak Ibu narasumber, apa sih pengertian dari pembelajaran mendalam itu? Silakan Bapak Fadli duluan atau Bapak Jo. Terima kasih kepada pembawa acara. Nah, di sini saya akan menjawab berkaitan dengan secara pengalaman dan juga secara yang sudah saya dapatkan di pelatihan kemarin, pelatihan pembelajaran mendalam, di mana saya mendapatkan pembelajaran dari fasilitator yang luar biasa, Bapak Supiansah dan Ibu Pohan. Yang saya dapat di berkaitan dengan pembelajaran mendalam, menurut kesimpulan saya, yaitu pembelajaran mendalam itu merupakan bagian dari salah satu pendekatan, di mana pembelajaran mendalam ini siswa itu tidak diajak hanya untuk menghafal, tapi itu siswa itu diajak untuk memiliki dan memahami dan memaknai, sehingga siswa itu sadar mereka itu sedang belajar. Dan juga siswa itu diharapkan bisa memiliki kreativitas dan juga sifat yang mampu merefleksikan dirinya sendiri. Jadi pembelajaran mendalam ini merupakan bagian yang terpenting dari pengembangan kurikulum sebelumnya melalui sistem pendekatan yang memiliki prinsip bermakna, berkesan dan menggembirakan. Di mana bermakna ini siswa itu mengetahui apa yang sedang mereka lakukan dan bisa dikaitkan kehidupan sehari-hari. Sadar, mereka itu sedang belajar. Kenapa mereka belajar? Karena mereka belum tahu. Ketika dia belajar, mereka sadar, oh ini seperti ini rupanya, maka mereka tahu. Dan menggembirakan itu bagian dari kolaborasi antara guru dan siswa, agar pembelajaran itu bisa mereka terima secara menarik dan juga secara interaktif. Mungkin itu pembelajaran mendalam menurut saya. Terima kasih. Oke, baik Pak Fadli. Mungkin ada tambahan dari ini. Saya mau menambahkan sedikit. Pembelajaran mendalam itu menurut saya pembelajaran yang melibatkan murid secara lebih aktif dalam setiap kegiatan. Artinya murid ini tidak hanya pasif dalam belajar di kelas, mereka ikut aktif antara sesama teman dan sesama guru, antar teman dan antar guru. Jadi di dalam kelas itu bukan hanya pembelajaran yang lebih dominan kepada yang memberikan materi itu bukan hanya dari guru saja, tetapi bisa jadi muridnya itu juga sebagai narasumber untuk teman sejawatnya. Jadi di dalam kelas pembelajaran lebih tampak menyenangkan, menggembirakan dan lebih asik
di dalam kelas. Itu menurut saya. Oke, baik, terima kasih. Bapak kapan juga? Ya, sedikit ya saya menambahi. Ya juga bersama dengan Pak Patri dan juga ini ya. Kalau menurut saya, ya PM itu seperti ini sepeda motor. Nah, kan sepeda motor itu kan kita isi yang namanya ya, BBM kan, ya BBM. Nah kalau untuk yang pembelajaran ini dalam ini, ya kita juga harus mengisi ini BBM. Ya B yang pertama itu adalah ya bermakna, kesadaran. Ya B yang kedua itu adalah bermakna dan M-nya adalah menyeramkan. Nah, ketika kita isi itu ya BBM itu di dalam pembelajaran, ya maka ya pembelajaran itu akan lebih mengena kepada siswa gitu. Ya lebih mengalami, ya bukan hanya mereka itu mengenal ini konsep, ya namun mereka juga ya mampu menerapkan di dalam kehidupan mereka masing-masing, ya baik di sekolah maupun di rumah. Nah seperti itu kalau menurut saya. Berarti filosofi dari Bapak, sepeda motor itu adalah murid dan BBM. Ya BBM itu BBM adalah yang bermakna, bersadaran, dan menggembirakan. Betul. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjutin ke pertanyaan kedua ya, Bapak Ibu, yaitu menurut Bapak Ibu, bagaimana sih cara untuk menerapkan pembelajaran mendalam itu di sekolah? Boleh dari Pak Jo dulu. Oh, Pak Jo. Ya kalau ditanya ini cara menerapkan PM itu di dalam kelas, yang pasti itu adalah kita mengingat daripada rumus ya 8334 itu. Nah itu memang yang harus kita terapkan ya melalui ini RPPM gitu. Yang sudah saya alami ya ketika melakukan ini praktik baik, ya memang ketika kita sudah menerapkan rumus 8334 itu, ya kita itu yang merasa ini sedikit puas gitu dengan apa yang kita ajarkan, dan bahkan juga murid yang merasa dimuliakan, yang merasa dihargai, ya baik yang salah menjawab pun ya ketika itu, ya ketika guru ingin memuliakan, ya tidak langsung ingin menjudge, ya siswa merasa dia benar begitu. Ya, jadi dengan penerapan ini ya sangat baiklah, itu sangat bagus dalam pembelajaran, baik di dalam intra, ya koku sama in ekskul. Nah begitu menurut saya kira-kira Pak. Oke, baik Bapak. Ada tambahan dari Ibu Neni atau dari Ibu Pak Padli? Saya sedikit menambahkan, implementasinya dalam kelas bisa kita ajak murid dalam membuat sebuah proyek atau mengajak siswa untuk bermain peran. Misalnya di kelas rendah itu bermain peran bisa kita ambil dalam pelajaran pendidikan Pancasila. Kita ambil misalnya materi tentang aturan hak seorang anak di sekolah. Bagaimana hak anak di sekolah itu kita jelaskan dan kita tampilkan dalam beberapa bentuk gambar atau video. Jadi anak itu bisa lebih paham hak itu yang bagaimana, kewajiban itu yang bagaimana. Kemudian mereka juga bisa bermain peran pada saat dia melaksanakan aturan di pagi hari itu seperti bangun tidur, berdoa sesuai dengan 8 dimensi profil lulusan, atau yang sekarang kita dengar 8 tepuk anak hebat, tepuk anak Indonesia hebat, 8 dimensi anak, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama itu adalah berdoa atau beribadah. Jadi dalam kegiatan di pagi hari itu dia bisa setelah bangun tidur dia beribadah atau merapikan tempat tidur. Itu kita tanyakan dalam setiap kegiatan di pas pelajaran pendidikan Pancasilanya. Siapa yang sudah melaksanakan kegiatan beribadah setelah bangun tidur pagi, anak ibu semua? Atau di kegiatan di siang hari bagaimana kita menjalankan aturan di sekolah? Apa aturan di sekolah kita? Kalau pagi hari itu berarti kita tidak boleh terlambat datang ke sekolah, atau kita bisa
apa namanya, menggunakan pakaian seragam sesuai dengan aturan yang berlaku dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Begitu saya menjelaskan kepada anak murid saya. Oke, baik Bu. Berarti seperti main role play ya? Ya, role play. Dari Pak Takli ada tambahan? Mungkin tambahan juga dari teman-teman juga sudah cukup, tapi mungkin juga ini penting juga. Tadi kata Pak Hafiz bagaimana cara, ya kan? Jadi setiap guru itu punya cara masing-masing. Jadi kalau saya hanya menambahi, yang pertama caranya itu pastinya sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam tadi. Namanya prinsip ada dasarnya. Ketika tiga dasar itu sudah tercukupi, pasti yakin pembelajaran mendalam itu dapat. Yang pertama itu kan tadi bermakna. Bermakna itu kan berarti mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Ketika siswa itu mengajar, kita mengajar, kaitkan dong ke kehidupan sehari-hari. Jadi dapat pertama bermaknanya. Kemudian berkesadaran. Anak itu sadar ngapain sebenarnya mereka di situ. Jadi guru harus sadar juga ngajar itu ngapain. Berarti apa? Mengaitkan, mengaktifkan siswa untuk ikut serta dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Baru yang ketiga, guru harus memodifikasi agar penyampaiannya itu kan cara. Berarti metode bagaimana kita sampaikan pelajaran itu semenarik mungkin. Tadi teman-teman banyak caranya, ada penjumlahan dengan cara jurang, dengan cara itu yang kita modifikasi supaya cara tadi pelajaran itu dapat. Baik secara digital, oke. Secara manual, oke. Secara kontekstual, oke. Jadi prinsip tadi itu dapat. Dan terakhir ini penting. Di pembelajaran mendalam ini sangat penting, di mana siswa itu harus dapat merefleksi. Kita dengan guru harus dapat, dengan siswa, dengan murid, kita harus saling merefleksi. Ngapain tadi selama pembelajaran? Apa yang sedang mereka dapat? Nah, ketika mereka sudah dapat merefleksi, maka saya yakin pembelajaran itu sudah mereka tahu, sudah ngapain tadi oleh pengajar. Matematika, mereka tahu, oh tadi mereka belajar penjumlahan, mereka tahu desimal, mereka tahu pecahan. Mereka ketika mereka bisa menyampaikan refleksi itu, berarti kita selesai mengajar pada hari itu. Untuk hasil assessment berkaitan dengan kognitif, psikomotor, dan efektif, itu juga tujuan kita. Ketika kita mengajar, hasilnya harus dapat dong. Apa psikomotornya, afektifnya, sama keterampilannya. Jadi tiga dapat itu, alhamdulillah saya rasa pembelajaran dalam itu bisa dikatakan sukses ataupun tercapai. Mungkin itu dari tambahan saya. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menjawab pertanyaan. Tadi kan kita sudah saya bertanya tentang memahami dengan bagaimana cara penerapan pembelajaran mendalam di sekolah. Sekarang saya mau bertanya bagaimana sih tantangan dan manfaat pembelajaran mendalam itu di sekolah. Dari Pak Jo mungkin duluan, atau dari Bapak Lee? Dari Pak Jo. Ya, kalau tantangan, menurut saya itu pasti ada. Ya baik itu yang kecilnya maupun yang besarnya, seperti itu. Jadi yang salah satu tantangan yang saya hadapi ketika penerapan ini adalah ini menghadapi karakternya siswa, seperti itu. Ya jadi ya solusi yang saya buat kemarin adalah yang mengelompokkan ya siswa yang memiliki gaya belajar yang sama. Ya kalau yang kemarin kita bilang ini ya pendekatan ya berdiferensiasi. Nah itu juga yang saya terapkan. Nah supaya apa? Ya supaya ya lebih efisien nantinya. Nah di saat ini belajar. Maju Pak. Tambahan dari Bapak Lee. Tadi saya juga ada tanya manfaat dan tantangannya. Manfaatnya belum ada dijawabkan. Manfaatnya. Oke. Ya, baik. Ya kalau manfaatnya ya juga ya, cukup banyak ya. Ya baik manfaat bagi guru dan juga manfaat bagi siswa atau bagi murid. Nah kalau yang manfaat bagi guru ya bagi saya jadi lebih tahu ya bagaimana mengajar yang baik itu dan mengajar ya sesuai kebutuhan para murid begitu. Dengan pembelajaran yang mendalam ini ketika itu ya saya juga merefleksi sendiri begitu. Ya saya sudah mengajar ini
sejauh mana dan bagaimana dampaknya bagi murid begitu. Lalu kalau ini manfaat bagi murid, yang pasti ya mereka itu senang begitu. Itu yang pertama saya lihat gitu. Mereka senang dan mereka semakin berinteraksi dengan temannya, dan juga ya dengan media, dengan metode, ya mereka semakin paham itu dengan materi yang kita ajarkan. Nah, begitu Pak. Oke, mungkin saya tambahi, kalau kebermanfaatannya saya melihat dari beberapa sektor. Yang pertama sektor siswa dulu ya, atau murid. Pastinya kalau kita menerapkan prinsip mendalam yang benar, siswa itu pasti paham dan ilmunya tetap bertahan. Ketika mereka ingat, oh kemarin kan belajar ini. Kenapa? Karena mereka dapat kebermaknaan, kesadaran mereka belajar, sama senang mereka. Yang kedua, siswa itu juga lebih aktif pastinya, lebih suasana pelajaran lebih hidup. Itu untuk siswanya. Dan untuk gurunya pasti ketika pembelajaran mendalam ini, jujur, ketika kita rancang RPPB ini, berarti kita melatih bahwa saja seperti ini pembelajaran yang menarik. Berarti meningkatkan kompeten dari seorang guru agar tetap menjadi seorang guru yang pembelajar, yaitu merancang, mengembangkan apa-apa yang diakan oleh Kemendikbud kita selaku guru SD. Nah, yang terakhir tadi kembali guru ke siswa, dan terakhir pasti kebermanfaatannya kepada apa? Kepada pendidikan Indonesia yang prinsipnya jargonnya pendidikan bermutu untuk semua. Ketika ilmu belajar mendalam ini berhasil dilaksanakan, saya yakin Indonesia bukan cuma hashtagnya pendidikan bermutu untuk semua, tapi semuanya jadi anak-anak yang bermutu. Karena apa? Karena semua prinsip dan pembelajaran mendalam itu terlaksana dengan baik. Nah, itu untuk manfaatnya. Berarti manfaatnya tadi kalau semua prinsip pembelajaran mendalam itu yang 8334 itu berjalan dengan baik, maka mutu pendidikan kita akan lebih Pasti itu harapan dari jargon pendidikan bermutu untuk semua. Terima kasih Bapak. Selanjutnya tantangan. Oh iya. Benar kan? Oh iya. Tantangannya itu kalau saya sebagai guru, tantangannya pertama bagi saya adalah waktunya. Waktu kita sangat terbatas ketika melaksanakan belajar mendalam ini. Sangat bagi saya sih kurang waktunya. Ada jadinya nggak berhasil seperti itu, ataupun karena JP kita sangat sedikit, ketika asik dia nggak dapat refleksinya seperti itu. Jadi kentang kalau bahasa orang, tanggung kalimatnya. Itu dia. Yang kedua tantangannya itu fasilitas. Ketika fasilitas kurang, otomatis guru berpikir bagaimana cara membuatnya. Guru memakan waktu juga. Jadi ketika fasilitas kurang dan juga itu memakan waktu, sehingga tantangannya itu apa? Menjadi sulit untuk mendapatkan dari CP dan ataupun pelajaran yang kita inginkan. Baru yang terakhir bagi saya adalah jumlah siswa yang cukup banyak. Ini juga pengaruh terhadap kita. Ketika jumlah siswa banyak, saya yakin juga belajar mendalam ini sedikit kurang efektif. Nah, solusi kita itu bagaimana caranya? Makanya pemerintah dari dulu mungkin dari satu kelas 45 orang, sehingga sekarang 28 orang. Dia melihat bahwasanya ketika semakin banyak, efektivitas kurang. Kenapa bimbel lebih baik ataupun bimbingan belajar lebih baik? Kenapa? Karena kapasitasnya sangat rendah, sangat sedikit, 5-10, sehingga pelajaran itu benar-benar dapat diketahui. Dan ketika kapasitasnya sedikit siswanya, maka kita akan gampang membuat modifikasi profil-profil siswa tadi. Jadi berdiferensinya itu tidak memakan waktu yang cukup tinggi, dan keberagaman tingkat kompetensi siswa itu juga semakin kita ketahui batasannya bagaimana. Kalau di sekolah saya, di kelas saya itu ada yang 2 yang sangat signifikan kompetensinya, itu membuat saya juga lebih rumit. Kenapa? Ketika saya membuat soal ke siswa yang 20 sekian itu, dengan soal itu sangat beda. Kalau saya samakan, mereka dia akan bosan. Jadi perbedaan kemampuan itu juga merupakan salah satu tantangan bagi saya sebagai guru untuk memodifikasi pembelajaran bagaimana bisa efektif dan bisa efisien sehingga tercapai pembelajaran mendalam yang kita harapkan. Mungkin itu tantangan yang dari saya. Baik Pak, ini kan sekarang yang terjadi di lapangan, kadang guru-guru ini juga seperti administrasi kelas itu juga, apakah itu termasuk tantangan? Nah, bagi saya sih kalau sekarang kan zamannya teknologi. Teknologi fungsinya apa? Untuk mempermudah kita. Tinggal pola pikir dan mindset kita udah ada yang mempermudah kita. Ketika kita mempermudah, ya kita gunakan. Nah, administrasi hanya bentuk lembaran-lembaran.
Yang paling penting adalah eksekusi. Administrasi kalau yang salah itu bagi saya adalah ketika tidak mengerjakan. Kalau mengerjakan salah biasa, yang salah itu adalah tidak mengerjakan. Administrasi bukan suatu tantangan bagi seorang guru, karena guru itu nggak akan mungkin mengajar kalau nggak ada RPP-nya. Jangan mengajar kalau tidak ada RPP-nya. Bagaimana guru mengajar kalau nggak ada bahannya? Berarti itu kan di luar kepala. Kalau di luar kepala ya, tengoklah di luar kepala Pak, mana bisa kita tangkap. Nah, bagi saya seorang guru itu harus ada administrasinya. Administrasi itu poin pertama bagi seorang guru. Sama kalau kita mau pergi ke luar kota, nggak ada duitnya, ya nggak usah pergi. Harus ada bahannya, bawa bekal. Kalau itu kita konsep rutenya. Tapi kalau nggak ada seperti itu, ya prinsip yang membilang administrasi sebagai beban itu menurut saya sih kurang tepat. Tapi mungkin ada, kenapa? Karena dia hanya merasa terbebani, banyak kali lah print, banyak kali. Padahal AI sangat membantu. Cari aja tentang prompt yang bagus, desain, print. Kalau nggak bisa print, kirimkan WA ke tata usaha, minta tolong, tapi bayarlah, ya kan? Kita kasih kertasnya, itu mempermudah bagi saya. Jadi administrasi itu bukan suatu halangan, hanya saja itu adalah bagian terpenting dari seorang guru. Zaman dulu ingat kita guru-guru kita, dia tuh nulis di buku akuntansi untuk rencana pelajaran hariannya. Itu tidak pernah mengeluh. Kenapa kita yang modern digitalisasi ini mengeluh? Hanya saja mungkin bagi saya yang penting itu mengerjakan. Salah nggak masalah, yang salah itu tidak mengerjakan. Itu dari saya. Oke Pak, baik Pak, terima kasih. Oh, ada tambahan Bu? Sedikit, mungkin persepsi saya juga dengan Pak Jojo dan Pak Fadli hampir sama. Tantangannya itu mulai dari kita sendiri sebagai seorang guru biasanya sulit untuk memulai. Males sih, gitu ya kan. Itulah muncul namanya pemikiran PPT, belum PPB. Tapi setelah kita laksanakan, oh rupanya asik ya, seru ya. Oh seperti ini rupanya pembelajaran mendalam. Kita nggak capek juga sebagai guru. Kita hanya sebagai fasilitas di dalam kelas, kita mengarahkan anak-anak bagaimana pembelajaran itu berjalan dengan baik. Jadi yang lebih aktif itu siswanya. Itu tantangan dari diri sendiri ya, dari seorang guru, dari segi guru. Kemudian manfaatnya itu ada banyak. Manfaatnya itu salah satunya juga sudah disebutkan oleh Bapak ini berdua. Manfaatnya itu bagi seorang guru sangat bermanfaat menurut saya, dan juga untuk bagi seorang murid manfaatnya juga luar biasa. Anak-anak jadi lebih aktif, lebih lebih kreatif dalam belajar dan lebih seru. Dia mungkin lebih semangat setiap datang ke kelas, setiap datang ke sekolah. Tidak ada lagi yang namanya hambatan atau pikiran nggak maulah mak ke sekolah, males, pelajarannya ini aja, gurunya nyuruh nulis saja dari halaman ini sampai halaman ini. Padahal setelah dijalani mungkin lebih asik dan seru untuk anak-anak. Seperti itu. Baik, terima kasih. Semua pertanyaan dari segmen sudah dijawab oleh 3 narasumber yang hebat-hebat. Mungkin kita akhirin saja talkshow pada siang hari ini. Sebelum saya akhirin, saya ingin memberikan pantun karena tadi buka dengan pantun dan akhiri dengan pantun. Burung merpati terbang tinggi. Cakep. Hinggap sejenak di dahan jati. Terima kasih kami sampaikan di sini. Semoga sukses selalu mengiringi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.